Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberadaan mereka di antara kita berarti kita akan tahu dengan pasti hari kiamat masih jauh. Selama masih mereka ada di antara kita berarti insya Allah kita tidak akan mengalami hari kiamat. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud." Yang artinya antara keluargaku dan antara Al-Qur'an tidak mungkin akan berpisah kecuali nanti sampai setelah mereka berdua bertemu denganku di telaga. Artinya selama kita masih melihat tulisan di dalam Al-Quran, selama itu pula para habaib ada bersama kita. Tapi kalau sudah tulisan dan Al-Quran sudah hilang, maka berarti Ahlul Bait sudah tidak ada lagi bersama kita, dan itu berupa tanda dekatnya hari kiamat. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul dengan para zuriat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat barokahnya. Semoga kita dapat cinta datuknya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Terutamanya guru saya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, dan juga guru kita bersama sahibul majlis Al-Habib Husain bin Abu Bakar, wal Habib Ja'far, wal Habib Saleh Al-Idrus, wal Habib Husain dan Habib Muhdar, serta semua para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama, para kiai yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengetahui isi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaat daripada kiai yang dikatakan nanti oleh kata Nabi Muhammad SAW, la yashfa yaumal qiyamah illa thalathatun. Tidak akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat kecuali hanya 3 golongan, yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada. Semoga kita semua mendapatkan syafaat para kiai semuanya. Semoga panjang umur mereka, semoga digampangkan urusan mereka, dan semoga tambah semangat mereka untuk menyelamatkan kita semuanya dari jalan kesesatan menuju kebenaran, memberikan semangat oleh Allah Ta'ala supaya selalu memberikan titah dan tausiah kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya tidak terputus daripada Nabi Muhammad SAW. Hubungan kita terus menerus tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang maaf dalam hal ini juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya, karena banyak kiai yang ada di antara kita, tapi maaf saya belum dikenalkan kepada mereka sehingga saya tidak bisa menyebutkan nama mereka tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Para hadirin, para hadirat pencinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada malam ini kita mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah SWT. Kita bersama-sama berkumpul di satu tempat, di satu majlis yang kita tidak berkumpul kecuali karena perintah Nabi Muhammad SAW.
Beliaulah yang memerintahkan kita untuk berkumpul-kumpul bersama saudara-saudara kita sesama muslim. Beliaulah yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Beliau pula yang memerintahkan kita untuk kita tetap satu, terpadu terus sampai ajal menyebut kita, selalu kita dalam keadaan bersatu, dalam keadaan Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi Muhammad adalah pemimpin kita, Nabi Muhammad pemberi syafaat kita, dan insya Allah Nabi Muhammad akan menjemput kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama-sama di sini tidak lain kecuali karena nikmat daripada Allah, anugerah daripada Allah. Kalau bukan karena taufik Allah, tidak mungkin kita berada di tempat ini. Kita berada di tempat ini tidak lain karena cinta kita pada Nabi Muhammad. Kita tidak berkumpul di tempat ini karena rindu kita kepada Nabi Muhammad. Hanya mendengarkan qasidah-qasidah tentang Nabi Muhammad, maka semuanya rela meninggalkan televisinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, mengorbankan sebagian hartanya, semuanya karena ingin mendengar qasidah-qasidah tentang Nabi Muhammad. Bagaimana kiranya ketika nanti kita dijemput bersama Nabi Muhammad SAW? Semoga kita termasuk dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita tidak berkumpul kecuali karena mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala, tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Ini perkumpulan rahmah, perkumpulan maghfirah, perkumpulan barakah, sehingga dapat dipastikan kita tidak akan meninggalkan dari tempat ini kecuali seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, seluruh keadaan kita yang tidak baik dirubah oleh Allah SWT. Dan semoga kalau seumpama ada di antara kita yang mempunyai hati yang kotor, semoga disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang mempunyai penyakit baik hati maupun zahir, semoga disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Supaya kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad, supaya kita tambah dirindukan oleh Nabi Muhammad, supaya kita termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah kalian mengira bahwasanya apa yang sekarang kita lakukan adalah sepadan dengan apa yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Dan jawabannya sekali lagi saya katakan tidak. Tidak sepadan. Nabi Muhammad selalu memikirkan kita. Nabi Muhammad selalu mendoakan kita. Nabi Muhammad tidak pernah sedih, tidak pernah menangis, tidak pernah beliau itu memohon dengan sangat kecuali untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha waskanana wa iyyaha fasihal jinan ya Hannan ya Mannan. Beliau melakukan suatu pekerjaan yang menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi gembira, Nabi bahagia, Nabi tersenyum karenanya. Maka oleh saat itu juga Nabi Muhammad mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma adharat wa ma abtanat, ma asarrat wa ma a'lanat. Yang artinya, ya Allah, ampunkan dosa Sayyidatuna Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang tersimpan maupun yang tampak, yang dilakukan oleh zahir maupun yang tidak dilakukan oleh batin. Ampunkan semua dosa Aisyah. Gembira Sayyidatuna Aisyah mendengar doanya Nabi Muhammad, sampai beliau itu berjingkrak-jingkrak karenanya. Maka Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau gembira dengan doaku? Gal iya ya Rasulullah, bagaimana saya tidak gembira? Yang berdoa adalah engkau. Yang pasti kalau engkau berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti aku akan mendapatkan maghfirah daripada Allah taala berkat doamu, karenanya aku gembira. Tapi lihat apa sabda Nabi Muhammad setelah itu, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya doa yang kau dengar tadi adalah doaku juga setiap saat, setiap waktu untuk semua umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kalau kita melihat
Di antara kita kalau meninggal orang tuanya, kalau meninggal saudaranya, kalau meninggal istrinya, dia akan sedih luar biasa. Ketahuilah bahwasanya kita tidak menangis karena ditinggal oleh mereka, kecuali karena cinta kita kepada mereka semuanya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW lebih cinta kepada diri kita, melebihi daripada orang tua kita kepada kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang berbunyi bahwasanya aku ini lebih mencintai kalian melebihi daripada orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada kalian sendiri kepada diri kalian. Sehingga diteruskan hadis tersebut di dalam ucapan Nabi yang sangat mulia, yang sangat masyhur dalam hadis, di mana Nabi SAW bersabda, "Lau yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi." Yang artinya, andai kata salah satu di antara kalian wahai umatku, yang sekarang ini insyaallah Nabi Muhammad bersama kita, kata Nabi Muhammad, kalau ada di antara kita, kalau ada di antara kalian yang kakinya terkena duri, sakit bukan? Maka Nabi Muhammad bersabda, la ajidu alamaha fi qalbi, aku juga merasakan sakitnya di dalam hatiku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad pernah suatu waktu beliau salat tahajud dalam keadaan menangis, panjang salatnya dalam keadaan menangis. Setelah beliau salat, beliau mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang doanya sambil menangis, memohon-mohon, lalu bersujud, berdoa lagi, bersujud, berdoa lagi sambil menangis, dan subhanallah sampai mata Nabi bengkak. Sehingga pada saat itulah Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah yang engkau minta tadi sampai engkau menangis seperti itu?" Apa jawaban Nabi Muhammad yang begitu mencintai kita semuanya? Sehingga lihat bagaimana sebandingkah apa yang telah kita lakukan pada malam ini untuk Nabi Muhammad, atau tidak sebanding. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku meminta untuk umatku. Apa yang kau mintakan untuk mereka? Aku meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah diriku ini sebagai yang mewakili seluruh umatku ketika engkau hisab nanti. Jadikan aku yang mewakili semua, ya Allah. Yang perempuan, yang laki, biarkan aku yang mewakili mereka. Sehingga kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, apa jawaban Allah Ta'ala? Allah berkata kepada aku, Allah berfirman kepada aku, ya Muhammad, kenapa engkau bertanya tentang hal itu? Kenapa engkau berdoa tentang hal itu? Kenapa engkau meminta yang semacam itu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Gal ya Rabb, aku takut salah satu daripada umatku ketika dihisab nanti, maka dia itu tidak bisa menjawab hisab dengan benar, tidak bisa mempertanggungjawabkan apapun yang sudah pernah dilakukan di bumi ini, maka dia kemudian malu. Aku tidak mau dia malu di depan umat semuanya, biarkan aku yang menanggung malu daripada seluruh umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan coba bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir umurnya, Nabi Muhammad sakit, dan Nabi Muhammad pada saat itu dalam keadaan sangat-sangat tidak kuat lagi berjalan, lemah badannya. Di saat itulah maka Nabi Muhammad keluar meminta supaya dipapah oleh sahabat Sayyidina Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Kemana beliau ingin pergi? Beliau ingin pergi ke Baqi. Beliau ingin mendoakan para sahabat-sahabat yang telah mendahuluinya. Ketika Nabi Muhammad keluar dari kamarnya, maka pada saat itu kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi yang memang pada waktu itu semuanya berkumpul di masjid Nabi untuk apa? Ingin mengetahui bagaimana keadaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh mereka, Nabi Muhammad yang selalu dirindukan oleh mereka, sekarang sedang sakit terkapar di atas kasurnya. Nabi Muhammad tidak kuat lagi berjalan, sehingga mereka itu selalu berkumpul di masjid mendoakan Nabi Muhammad, ingin tahu dengan bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Sehingga pada suatu saat ketika Nabi Muhammad keluar, maka sahabat-sahabat yang ada di masjid semuanya
bangun serentak untuk menghormat Nabi Muhammad. Begitu lihat Nabi Muhammad dalam keadaan dipapah oleh dua orang, kakinya sudah tidak lagi berpijak di atas tanah, diseret, terseret kakinya, tidak bisa lagi berpijak di atas tanah. Di saat itulah para sahabat Nabi ada yang menundukkan kepala, banyak di antara mereka yang meneteskan air mata. Kemudian Nabi terus melanjutkan perjalanannya beliau sampai ke Baqi. Setelah itu beliau berdoa di Baqi. Setelah berdoa Baqi, beliau kembali lagi. Ketika kembali lagi sahabat berdiri melihat Nabi dalam keadaan semacam itu. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata. Maka di saat itulah Nabi Muhammad ketika sudah sampai di depan masjid, yaitu pintu daripada rumah Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah Nabi Muhammad menghadap kepada semua sahabat-sahabatnya dan berkata kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian merasa sedih karena aku meninggalkan kalian? Serentak mereka menjawab, iya wahai Rasul, fidaka abi wa ummi, ruhi summa abi wa ummi. Wahai Rasulullah, kami semuanya sedih, kami semuanya susah. Jangan engkau yang meninggal ya Rasul, tapi biarkan kami yang meninggal, biarkan orang tua kami yang meninggal, tapi engkau jangan meninggal ya Rasulullah. Lagi-lagi Nabi Muhammad berkata kepada mereka, apakah kalian semua sedih karena aku akan meninggalkan kalian? Lagi-lagi para sahabat Nabi mengatakan, fidaka ruhi summa abi wa ummi ya Rasulullah. Kami akan korbankan nyawa kami. Kami rela mengorbankan kedua orang tua kami asalkan kau masih hidup ya Rasulullah. Lagi-lagi Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian merasa gelisah, merasa susah karena aku sebentar lagi akan menghadap kepada Allah? Lagi-lagi mereka berkata, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Aku korbankan nyawaku, nyawa kedua orang tuaku pun aku korbankan asalkan kau masih hidup bersamaku. Di saat itulah Nabi Muhammad berpesan kepada mereka. Berpesan kepada mereka, bukan hanya mereka ini pesan oleh Nabi Muhammad. Mari kita sama-sama dengar apa pesannya Nabi Muhammad. Kita semua datang kemari untuk mengenang Nabi Muhammad. Karena cinta kepada Nabi Muhammad, karena rindu kepada Nabi Muhammad. Lihat bagaimana pesan Nabi Muhammad pada saat itu. Nabi Muhammad bersabda, laisa huna mau'iduna, laisa huna mau'iduna, laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kami berkumpul, bukan di sini tempat kita berkumpul selama-lamanya, tidak. Lalu kata Nabi Muhammad, isbiru ala ma antum alaih, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian, sabarlah kalian dengan apa yang aku bawa daripada syariat ini. Sabarlah kalian untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sabarlah kalian untuk melaksanakan puasa. Sabarlah kalian untuk melaksanakan haji dan umrah. Sabarlah kalian untuk melaksanakan zakat. Sabarlah kalian untuk menghindari segala hal yang diharamkan. Itulah maksud Nabi Muhammad, sampai kita akan bertemu nanti di telaga. Semoga kita termasuk yang ditemukan oleh Allah Ta'ala di telaganya. Semoga kita termasuk dipertemukan di telaganya. Semoga kita termasuk dipertemukan di telaganya bersama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin memuliakan Allah Ta'ala, apa yang kita lakukan pada malam ini belum sebanding, belum sebanding dengan cinta Nabi Muhammad. Bahkan lihat bagaimana kita belajar kepada cinta para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, sangat jauh dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cinta kita pada Muhammad bisa dikatakan sebuah pengakuan saja tanpa diiringi dengan pembuktian. Buktinya apa? Apakah merupakan sebuah bukti bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad dengan kita hadir majelis-majelis semacam ini saja tanpa diiringi dengan melaksanakan kewajiban Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Tidak cukup. Harus kita tambahi dengan bertakwa. Harus tanpa kita melaksanakan segala kewajibannya dan harus kita menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, mari kita lihat belajar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau ini adalah orang yang paling utama daripada umat ini setelah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang dikumpulkan bersama beliau. Semoga kita termasuk mendapatkan barokah beliau. Di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan oleh para ulama bahwasanya beliau ini meninggal dalam keadaan syahid.
Karena yang membunuh beliau adalah sesuatu yang zahir dan sesuatu yang batin. Beliau meninggal karena dua hal, yang satu zahir, yang satu batin. Apa yang zahir itu? Yang zahir karena beliau itu meninggal karena racun yang bersemayam di dalam badannya. Ketika makan kambing yang sudah dibubuhi oleh racun oleh Yahudi, kemudian bersama Nabi Muhammad SAW, maka sedikit demi sedikit racun itu memakan kesehatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai akhirnya dia meninggal dunia, termasuk karena memakan daging kambing yang beracun itu, sehingga dia termasuk yang meninggal dalam keadaan syahid. Sedangkan yang kedua, beliau meninggal sebagai syahid karena sebab yang kedua. Apa itu? Karena sebab batin. Apa sebab batin itu? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan pernah suatu waktu diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW ketika duduk bersama Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq meminta pamit kepada Nabi Muhammad. Gal, ya Rasulullah, izinkan aku sebentar untuk makan. Maka kata Nabi Muhammad, silahkan. Berangkatlah Abu Bakar Siddiq untuk makan. Tapi dalam waktu yang sekejap datang kembali di samping Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad berkata kepadanya, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang yang makan pulang ke rumahnya secepat itu kemudian datang kembali bersamaku. Apakah kamu sudah makan? Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Gal, tidak ya Rasulullah. Sudah kamu makan? Belum ya Rasulullah. Lalu untuk apa kamu pulang ke rumah? Tadi ya Rasulullah, ketika aku sedang mau makan, sudah disiapkan makanan oleh istriku. Tapi ketika aku ambil makanan itu akan dimasukkan ke dalam mulutku, tiba-tiba teringat wajahmu yang sangat mulia itu. Ketika teringat wajahmu yang mulia itu ya Rasulullah, timbul rasa kerinduanku untuk memandang wajahmu wahai Nabi. Sehingga kalau seumpama aku teruskan makanan itu masuk ke dalam mulutku dan aku kunyah, maka niscaya aku akan gila karena aku rindu kepadamu wahai Muhammad. Inilah cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad. Sehingga diriwayatkan setelah beliau itu Nabi Muhammad meninggal dunia, maka Abu Bakar Siddiq menjadi sebagai khalifah yang pertama dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq itu setiap malam, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Asma binti Umayyah istrinya, di saat itulah beliau ketika tidur dalam keadaan bangun bantalnya sudah basah dengan air mata. Hampir setiap malam. Sehingga suatu waktu ketika beliau itu setelah sholat tahajud seperti biasanya setiap malam, maka kemudian beliau itu meringkuk, beliau kemudian duduk dalam keadaan jongkok, kemudian membenamkan mata wajahnya di antara kedua lutut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu seraya dia berkata, wa syauqa ila Rasulillah, wa syauqa ila Rasulillah, alangkah rindunya aku kepada Nabi Muhammad, alangkah rindunya aku kepada Nabi Muhammad, sambil menangis terseduh-seduh, sambil menangis terisak-isak. Di saat itulah istrinya mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam gua, engkau akan bersamanya pasti, engkau yang berhijrah bersamanya, engkau adalah manusia yang selalu dipujinya, engkau adalah manusia yang selalu tidak pernah berpisah darinya, engkau pasti akan berkumpul dengan Nabi Muhammad kelak. Tapi yang semacam itu tidak meredakannya, tapi justru menambahnya, menambah nangisnya, menambah isakannya, menambah terseduh-seduhnya dalam tangisannya karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, banyak di antara sahabat Nabi yang tidak bisa bangun dari duduknya. Banyak di antara Nabi yang pingsan, banyak di antara Nabi bahkan yang merenggangkan nyawa pada saat itu. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara apa-apa. Dia duduk dalam keadaan lulai, duduk dalam keadaan lemas, tidak bisa berbuat apapun. Sayyidina Utsman juga semacam itu. Sayyidina Umar lebih lagi, karena cintanya kepada Nabi Muhammad sampai melupakan bahwasanya syariat itu tetap masih ada. Sehingga dia berkata, barang siapa di antara kalian yang menyampaikan kepadaku bahwasanya Muhammad telah meninggal, aku akan penggal kepalanya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena tidak ingin terpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah dua orang sahabat Nabi yang paling banyak menangis. Ketika sholat sebagai imam banyak menangis, ketika baca Al-Quran banyak menangis. Sayyidina Umar pun juga demikian. Sehingga suatu waktu ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lain,
Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau selalu menangis? Aku lihat. Ketika sholat engkau menangis, ketika baca Quran engkau menangis. Padahal engkau adalah seorang khalifah, pengganti Nabi Muhammad yang jelas-jelas engkau diabadikan namamu dalam Al-Quran. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Memang benar, saya termasuk yang dijamin dengan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Memang benar, aku diabadikan dalam Al-Quran ketika masuk di dalam Gua Hira, ketika hijrah bersama Nabi Muhammad. Tapi ada satu hal yang sangat aku takutkan. Ada satu hal yang sangat aku takutkan. Dan inilah yang menjadikan aku tidak enak makan, tidak enak tidur. Selalu ketika ingat aku selalu menangis. Apakah wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, aku takut sampai terpisahkan untuk selama-lamanya dengan Nabi Muhammad. Kalau sementara saja seperti ini aku tidak kuat. Berpisah dengan Nabi Muhammad tidak kuat. Hanya sementara saja, sebentar lagi aku juga akan menyusulnya. Tidak kuat takutnya aku termasuk yang dipisah dengan Nabi Muhammad untuk selama-lamanya. Kenapa pikiran yang semacam ini tidak ada di dalam benak kita? Berapa maksiat yang kita lakukan? Setiap kali kita bermaksiat berarti kita telah mundur ke belakang, menjauh daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan subhanallah, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah satu dari kalian, tidak beriman seorang pun dari kalian sehingga mengharapkan untuk saudara-saudaranya yang lain seperti yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Bukan ini yang kita amalkan, bukan ini yang kita laksanakan dalam keseharian kita, tapi justru Masya Allah, kadang-kadang antara pesantren dengan pesantren tawuran. Kadang-kadang antara perguruan satu dengan perguruan lainnya tawuran. Mereka itu demi Allah orang-orang yang tertipu. Mereka itu demi Allah orang-orang yang tidak sadar, sudah ditipu oleh setan, sudah ditipu oleh iblis, sudah ditipu oleh hawa nafsunya untuk menjauh dan terpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan ada lagi kemaksiatan sebagaimana selalu kita katakan di dalam majelis ini, dengan berselawat maksiat. Ini sekarang, bahkan Masya Allah, sangat-sangat menggelikan, sangat-sangat memilukan, sangat-sangat mengharukan. Di mana suatu waktu saya pernah ditelepon oleh seseorang yang berasal dari Jakarta, di mana dia berkata begini, Pak Habib, saya boleh bertanya? Silahkan. Saya ini seorang PNS, saya ini seorang yang bekerja di Dirjen Pajak. Bagus posisi saya Habib. Gaji saya itu sampai 21 juta per bulan. Mungkin ini yang diharapkan oleh para orang tua itu. Saya setelah ayah saya meninggal, saya menanggung semuanya. Nafkah adik-adik, nafkah orang tua, nafkah rumah, semua saya yang nanggung. Dan sementara semenjak ibu saya ini 3 bulan yang lalu stroke Pak Habib, inilah saya selalu mendapatkan bencana demi bencana. Apa itu bencananya? Saya ini Pak Habib, kalau berangkat kerja itu jam 6 pagi. Pulang itu jam 9 malam karena memang Jakarta itu macet. Sampai suatu waktu ketika ibu saya ini sedang sakit stroke, maka dia mempunyai kebiasaan yang macam-macam. Di antaranya adalah dia minta kepada saya supaya dimandikan setiap jam 2 malam, dia bangun minta dimandikan dengan air hangat. Mana saya harus mengangkatnya ke kamar mandi? Mana saya harus menyabuninya? Mana saya harus mandikannya, kemudian mengembalikannya lagi. Itu kira-kira menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Sehingga terkurangi waktu tidur saya, waktu istirahat saya 2 jam. Panjang lebar dia bercerita kepada saya. Saya tanyakan, to the point saja Pak. Apa yang ditanyakan? Apa jawaban dia? Bagaimana Habib hukumnya kalau seumpama ibu saya ini saya suntik biar cepat mati? Ini yang kita harapkan. Kenapa orang semacam ini meminta semacam itu? Tidak lain karena dia tidak mengenal bagaimana perintah Nabi Muhammad kepada ibunya. Berbeda dengan Habib Ali Habsyi, setiap hari dia itu sujud, dia mencium kedua kaki ibunya. Mencium kedua kaki ibunya berarti dia itu taat betul kepada orang tuanya. Oleh karenanya siapa di antara kita kalau ingin hidupnya bahagia, mulai saat ini bertobatlah kepada Allah. Di tempat ini bertobatlah kepada Allah. Pulang ke rumah, cium kaki kedua orang tua selama mereka masih hidup, apalagi yang masih punya ibu. Di mana kalau ibu sudah meninggal dunia, maka dikatakan oleh malaikat di atas sana, wahai dikau, wahai gerangan,
yang kami hormati kamu karena ibu kamu. Sekarang ibu kamu sudah meninggal dunia, maka carilah kehormatan sendiri-sendiri. Ini yang akan dikatakan kepada kita tatkala ibu kita meninggal dunia. Oleh karena kesempatan, minta maaf kepada mereka, minta ridho kepada mereka, semua urusan kita gampang insyaallah. Sedangkan yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Hati-hati bu, kalau masih ada istri yang durhaka pada suaminya, maka percuma hadir semacam ini, tidak akan mendapatkan manfaat, tidak akan mendapatkan barokah dan rahmat. Maka hendaknya mari kita sama-sama mengganti. Jadilah istri yang salihah, istri yang benar-benar bakti kepada suaminya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahminya. Silaturahmi itu adalah kerabat kita. Bibi, paman, kerabat kita. Misanan 1 kali, misanan 2 kali, itu adalah kerabat kita, harus disambung. Kalau tidak disambung, maka akan menyebabkan laknat Allah turun kepada kita, sehingga amal kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW berangkat melaksanakan Isra Mi'raj, di saat itulah beliau melihat arsy Allah itu digoncang oleh salah satu daripada 3 hal. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, ada 3 hal yang akan menggoncang arsy Allah. Yang pertama adalah kenikmatan, yang kedua adalah amanat, dan yang ketiga adalah kerabat kita. Sehingga kerabat kita ketika digoncang arsy Allah tersebut didatangi oleh Nabi Muhammad. Ditanyakan, wahai kerabat yang sedang kau adukan kepada Allah itu kerabat kamu yang mana? Maka dijawab oleh kerabat itu, ya Rasulullah, yang sedang aku adukan kepada Allah adalah kerabatku yang aku berkumpul dengannya di kakek yang ke-7. 7 misanan kita wajib menyambungnya, 7 misanan kita wajib menghubunginya, apalagi sampai paman kita ataupun misanan kita. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Hati-hati bu, pak, tidak boleh sampai tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Nabi SAW bersabda, la yahjurul muslim akhahu fawqa salasin. Tidak aku perbolehkan ada 2 orang di antara kalian sampai tidak tegur sapa sampai lebih daripada 3 hari. Gara-gara perguruan sampai tawur-tawuran. Gara-gara perguruan sampai tidak saling tegur sapa, padahal nabi mereka satu, Nabi Muhammad, Tuhan mereka satu, Allah SWT, dan mereka diumpamakan seperti bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan yang kelima adalah mereka yang selalu meminum dan mengkonsumsi narkoba. Itu sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan barakah Allah. Oleh karena kita minta pada Allah Ta'ala, ini adalah kesempatan yang mulia, kesempatan yang istimewa untuk kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang kau jaga ya Allah dari segala macam dosa. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk orang-orang yang dijauhkan daripada segala macam fitnah. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikan orang tua kami meridhai kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada istri-istri yang durhaka kepada suaminya, berikan dia taufik ya Allah. Jangan biarkan terlena dia ya Allah. Jangan biarkan dia itu tertipu dengan tipuan setan ya Allah, sehingga dia berani kepada suaminya. Jadikan mereka adalah istri-istri yang salihah ya Allah. Jika di antara kita ada yang memutuskan tali silaturahminya, ya Allah, mulai saat ini kami berjanji untuk menyambung tali silaturahmi ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang tidak saling tegur sapa karena tipuan setan, tipuan muslihat daripada iblis, tipuan daripada bisikan hawa nafsu, ya Allah, jadikanlah kami mempunyai kekuatan, jadikanlah kami punya keyakinan bahwasanya hidup kami di dunia ini adalah sebentar, yang merupakan arena ujian, arena cobaan untuk mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Dengan sabar kepada mereka semuanya, dengan sabar dengan ketentuanmu semuanya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, selalu melihat kepada musabibnya, tidak pernah melihat kepada sababnya. Di dalam maksiat maupun dalam kebaikan, selalu kita melihat kepada musabibnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang takut pada maksiatmu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang selalu mengkonsumsi narkoba, yang mengkonsumsi sabu-sabu, ya Allah, mulai saat ini ya Allah, berkat salawat ini ya Allah, biarkan yang namanya narkoba, cinta kepada sabu-sabu, cinta kepada minuman keras ya Allah, minggat dari hati kami ya Allah, minggat dari hati kami ya Allah, minggat dari kampung kami ya Allah, minggat dari rumah kami ya Allah, minggat dari kota kami ya Allah, dan minggat dari seluruh kota-kota di Indonesia ini ya Allah, dan minggat daripada seluruh kaum muslimin ya Allah. Berkat salawat ini ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang minggat dari segala macam maksiat, jadikanlah kami
kami termasuk yang minggat dari segala macam akhlak yang tidak baik, dan jadikanlah kami ya Allah termasuk yang dipereratkan dengan akhlak yang baik, dipereratkan dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.